silakan duduk kembali. Shalom mamang inang, tabi ni huriata matu hita salhutna nabongo tu bagas joron itu hatta sadarion, dohot namar parsora dohot debata marhiti hite live streaming, tabi manang dihamuna salhutna ruas ni huria na odope marminggu di tonga-tonga ni huriata HKBP Bandung, tu hatta ma na pahotok kita di bagas hasangapon na marhite parsorat sadarion, lahom mamuhai martangiang nahohom mahitam. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde nomor sia ayat sada di ayat 2 jong hita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya sebagai, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut dan penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk.
marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, pada titah yang ketiga dan artinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai ayat 30 kita baca responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Pada minggu ini dilakukan CD kepada
CD tahap pertama kepada anak-anak yang sudah belajar tahun ajaran 2019-2020. Dan hari ini sebanyak 16 orang anak-anak CD. Yang kedua, sesuai dengan sebagaimana rekening untuk penyerahan persembahan boleh diserahkan kepada gereja melalui sintua daerah maupun ke rekening HKBP. Demikian warta jemaat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara khusus kepada anak-anak kami yang akan menerima peneguhan iman, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Injil Matius pasal 27 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya.
Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini merupakan kisah yang sangat menyentuh hati, bahwa orang yang mengkhianati orang lain sesungguhnya orang lain itu juga akan mati, dan dia juga yang mengkhianatinya akan mati juga. Artinya orang yang mengkhianati orang lain bukan hanya membuat mati orang lain, tetapi juga dia membunuh dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada diri Yudas Iskariot. Yudas mengkhianati gurunya, yaitu Yesus, dengan imbalan 30 perak. Yudas menyesal, namun tidak memperbaiki hidup, tidak memperbaiki diri, dan rasa penyesalan yang tidak dapat lagi dimaafkan oleh dirinya sendiri akhirnya mengakhiri dirinya. Yudas mengembalikan uang pengkhianatan tersebut, namun imam besar kepala tidak menggabungkan dengan kas perbendaharaan bait suci. Dan para imam besar membeli tanah kosong yang disebut dengan tanah darah atau ladang darah, yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi orang asing. Dan tempat ini menjadi peringatan bagi kaum Yahudi dan para pembaca-pembaca kitab suci bahwa pengkhianatan Yudas adalah tindakan bunuh diri. Dalam perikop ini ada 3 tokoh utama, dan bagaimana cara mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ketika tokoh utama inilah yang berperan membawa Yesus sampai kepada eksekusi mati. Yang pertama, imam kepala dan tua-tua Israel.
sesudah Yesus ditangkap dan menyusun segala tuduhan untuk mempersalahkan Yesus di mahkamah agama dan di depan Pilatus sebagai wali negeri saat itu, tuduhan menghasut masyarakat untuk tidak membayar pajak. Tuduhan juga menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dan tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus adalah raja. Menyembuhkan dengan kuasa Belzebul. Jadi para imam-imam besar menuduh, membuat siasat, membuat strategi, membuat atau menyusun segala tuduhan-tuduhan bahwa dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa iblis. Namun tuduhan tersebut tidak genap, tidak benar dan tidak mendasar. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menangkap dan menghukum mati Yesus, para imam kepala membuat pendekatan melalui uang, yaitu melalui murid Yesus, Yudas Iskariot, yang sangat lemah dengan uang dan menerima 30 perak untuk mengkhianati Yesus. Sesungguhnya dari latar belakang Yudas, bahwa Yudas itu memiliki pengetahuan accounting pada saat itu. Karena dari 12 murid Yesus, dia dipilih oleh Yesus dan dipilih oleh teman-temannya sebagai bendahara murid Yesus. Kenapa dipilih? Karena dia memiliki dasar accounting. Artinya dia memiliki pengetahuan, dia memiliki kedekatan kepada Yesus, tetapi dengan kelemahan akan uang tersebut, justru dia yang mengkhianati oleh gurunya sendiri, yaitu Yesus. Yang mengkhianatinya, biasa pengkhianat itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Karena apa? Karena sudah tahu bagaimana cara mengkhianatinya. Demikian Yudas. Setelah Yudas menyesal, tidak mau tahu bahwa para imam-imam besar dan tua-tua gereja, dalam penyesalan Yudas itu, Yudas dia kirain itu bahwa dengan cara mengembalikan uang ke gereja, bahwa hukuman akan Yesus itu akan dapat ditunda. Tapi justru pada ayat 4 tadi dikatakan, apa urusan kami dengan itu? Tanggung sendiri dosamu. Artinya imam besar tidak mau tahu dengan perbuatan dosa yang walaupun dalam proses penangkapan dan pembunuhan Yesus, bahwa imam besar dan tua-tua Yahudi pada saat itu ikut serta berperan untuk memberikan sogok. Kalau hukum sekarang di negara kita pasti dihukum oleh KPK ya, yang memberi sogok dan yang disogok. Tapi karena imam-imam besar pengambil keputusan, salah satu pengambil keputusan, mereka tidak bahasa jalommu, tahu bukumu. Artinya nats ini bahwa perilaku dari para imam-imam besar dan tua-tua gereja, tua-tua Yahudi pada saat itu mengingatkan kita bahwa segala dosa yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, tidak orang lain yang mempertanggungjawabkannya, tapi dirinya sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Kecuali kami para pendeta, karena pada poda tohonan kami ada satu poda tohonan kami menyatakan, molo marsala dongammu ruasmu manang nai sepe dang di paingot to ibana di dosa nai siakodo tungguon ni Jehovah dosa nai. Itu poda tohonan pendeta dia. Jadi kalau kami mengetahui seseorang yang salah dan tidak diingatkan, maka dosanya itu akan Tuhan tuntut dari kami. Alai molo dung di paingot to ibana di hasalan nai di dosa nai, ibana sendiri nama menanggung dosana.
Artinya bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan, nats ini mengingatkan kita, kita sendiri yang menanggungnya. Kita tidak boleh mencari kambing hitam dalam dosa kita. Kita tidak boleh mencari orang lain untuk mempertanggungjawabkan segala dosa kita. Oleh sebab itu, dalam segala perbuatan dosa yang kita lakukan, ingat, kita yang mempertanggungjawabkannya untuk Tuhan. Yang kedua, tokoh Pilatus, mereka mengorbankan orang yang tidak bersalah dan takut kehilangan jabatan. Sesungguhnya Pilatus tahu benar bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena desakan massa, desakan orang banyak, dan takut jabatan wali negerinya dicopot oleh kaisar, oleh orang banyak, maka dia memberikan bahwa untuk imam-imam besar dan wali-wali tua-tua gereja menghukum Yesus. Dia menyetujui walaupun dia tahu bahwa itu salah, bahwa itu tidak salah, walaupun dia tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi karena jabatan, karena takut jabatannya dicopot, maka dia menyatakan, udah seguru hamuma uhupamu ibana angguau lias dosiani. Dia menyuci tangannya, dia membersihkan tangannya. Artinya dengan perilaku perbuatan dari Pilatus tersebut mengingatkan kita, jangan kita mau, jangan kita takut karena jabatan, karena sesuatu harta, karena sesuatu oleh apapun alasannya, kita harus tetap menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Walaupun dunia ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada, tapi sebagai orang percaya kita harus menyatakannya tetap ada. Walaupun banyak yang menentang ajaran kekristenan saat ini, firman Tuhan menyatakan, jangan pernah takut menyatakan kebenaran dalam hidupmu. Nyatakanlah kebenaran. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu perkataan si iblis. Oleh sebab itu dengan perilaku dari Pilatus tersebut kita diingatkan, kita jangan takut kehilangan apapun demi menyatakan kebenaran. Pilatus memikirkan, dia kirain kalau dia sudah mencuci tangannya, dosanya sudah terhapus. Tidak. Artinya penghapusan dosa tidak mencuci tubuh kita ini, tetapi penghapusan dosa itu adalah persoalan hati yang tulus memohon maaf, ampun kepada Tuhan. Kesalahan Pilatus menyalibkan orang yang tidak bersalah demi mempertahankan jabatannya, demi mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya secara fisik. Yang ketiga, tokoh Yudas Iskariot. Yudas tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Yudas menyadari bahwa dampak perbuatannya sampai kepada eksekusi mati Yesus. Dia lihat, ai gabe dibunuh doh hapeng, gabe digetukut doh hapeng gimana. Dia gusar, dia gundah. Sebenarnya dia memiliki rasa bersalah dan ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya, cuman caranya salah. Dia ingin memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan uang sogok itu kepada para imam-imam besar.
Dan uang sogok yang diterimanya itu, ya imam besar tidak menerimanya. Tidak dapat lagi membatalkan vonis terhadap Yesus. Pengembalian uang yang 30 perak itu tidak dapat lagi mengembalikan vonis eksekusi mati terhadap Yesus. Dia menyesalkan hidupnya dengan cara mau mengembalikan uang tadi. Sesungguhnya yang dia harus lakukan, dia menyesal dan memperbarui hidupnya dan bersujud akan dosanya, bukan dengan cara tadi. Makanya dalam Matius 2 dalam ayat 4 tadi dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia mengakui dosanya. Judas mengakui, aku telah berdosa, ngamar dosa biau. Ngahu jehehob benaso marsalai. Tetapi ternyata nats ini mau mengingatkan kita bahwa pertobatan bukan hanya kata-kata. Pertobatan bukan hanya ucapan, tetapi pertobatan adalah pembaharuan perilaku yang terpenting dalam kehidupan setiap orang percaya. Mula manak ko hitadang boy tapaulak gabe tapaulak na tatakkoy, tapaulak na tabuati, dang gabe sesa dosatta. Tetapi dengan rasa bersalah ini sehingga, dan yang kedua Yudas Iskariot, karena kesalahannya dia tidak mampu lagi memaafkan dirinya. Orang yang tidak mampu lagi memaafkan dirinya, maka dia akan mencari jalan pintas dan menghukum dirinya sendiri. Ai hola ni dokon tua-tua gerejai, tua-tua Yahudi dohot imam-imam besar, apa urusan dengan urusan nami sih bah? Tahun ninna. Dia kirain dengan mengembalikan sogok itu ngai paula behepeng taibah unang behukum mati. Oleh sebab itu tentu nats ini mau mengingatkan kita. Kita harus jauh berpikir sebelum kita bertindak melakukan sesuatu. Dan kita jangan pernah tergiur dengan kenikmatan dunia. Ya memang kalau dihitung 30 uang perak itu kalau dihitung pada saat itu sekitar gaji 4 atau setengah tahun lah itu gaji manusia ukuran pekerja pada saat itu. Pokoknya artinya ukuran 30 perak itu besar pada saat itu. Dan mungkin itu yang membuat tergiur si Judas itu, si bendahara itu. Bendahara Yesus ya. Bendahara murid-murid Yesus. Tergiur dengan uang. Dan ini mau mengingatkan kita. Coba kita bayangkan sekarang orang yang mencuri para KPK yang ada di KPK itu. Perlu ada mekeli besi pata. Ngamanak ko hepeng marmilak-milak ngajol mangaha. Merputur pe mekel. Ya harun nang ngulunyo narak kudo. Kan tabi nga kanay KPI netak kubi. Foto pa ina selfie museo do. Mekel museo. Amang nasi foto dunang dosa na narak. Ngau po sa iba na si Judas. Terbayang kita soni kan? Terbayang do hita ngetaulah dosa mekel do pehita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Dia seperti mau mengembalikan ngasai bedosai sehingga dia tidak mampu lagi memaafkan dirinya dan dia menghukum dirinya sendiri dan dia bunuh diri. Makanya dikatakan tadi orang yang mengkhianati orang lain dan orang lain itu mati, dengan secara otomatis dia membunuh dirinya sendiri juga. Karena orang pengkhianat akan sulit memaafkan dirinya. Alani unang coba-coba mengkhianati dongan, mengkhianati manangis pe. Karena itu akan sulit memaafkan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Nats ini memberikan peringatan yang sangat keras bahwa pengkhianatan adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh diri sendiri. Hendaknya kita menjauhkan diri dari pengkhianatan. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita bertindak, mari kita pikir. Jangan seperti Yudas yang mau mencari celah
untuk menyucikan dirinya. Dan katakanlah benar jika itu benar, dan katakanlah salah jika itu salah. Jangan seperti Pilatus, dan jangan seperti imam kepala dan tua-tua Israel yang selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Umman yang nagudang jolma di Portibion mengeluluya kehahurangan-hahurangan di donganna. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kecemburuan. Bahwa imam-imam kepala dan tua-tua Israel cemburu melihat Yesus. Karena semakin hari semakin banyak pengikutnya. Semakin hari semakin banyak yang mengikut dia dan percaya kepada dia. Gabe sumurut, gabe humurang ma aka pengikut-pengikut ni imam kepalaon. Beh, monotapalu aso satokin naibe dangadong bero tu bait sucion. Jesusi nama ikon jehehonot tado ikon bunuot tado iban kecemburuan. Makanya orang yang cemburu akan hidupnya tidak akan memiliki arah dan hidupnya akan selalu mencari cara dan selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kecemburuan harus terhindar. Kecemburuan adalah akar yang pahit jika itu merajalela dalam hatimu. Tapi siding ma pangiburuon siang nguluta. Ala narong dosongoni dong aku mula manang marhui belo merbagi hola dos pe perbagianan ya itong telu ibana sama pembagian dia kirain kalah di apa pelem gumurang bedongan nah ini kecemburuan itu adalah sangat menyakitkan jika itu berakar dalam hatinya dan justru akan membunuh dirinya sendiri. Demikian juga kepada anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang ada 16 orang ini ya, yang akan menerima peneguhan sidi nantinya. Tentu nats ini menjadi kekuatan bagimu, bagi saudara semuanya, anak-anak kami. Ada 3 hal yang mau dikatakan. Yang pertama, hilangkan rasa cemburu dalam hidupmu. Jangan coba-coba menyimpan rasa cemburu dalam hatimu. Yang kedua, karena rasa cemburu itu akan merusak dirimu sendiri. Yang kedua, katakanlah kebenaran. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Ingat, lebih dari itu adalah perkataan si iblis. Buasana perhatian si iblis, meletusi ai dokon, ida sitong nedok mi, lautu si bi, adak sitong bah nedok nai. Ada satu kasus. Hati baru ya toko songonon inang katanya. Pas do nedok mi nak anggo nedok ni sandang pasih nedok mi do pas. Mak kata itu san. Baru nak. Pas do nedok mon anggo ne sana salah do inna. Tuson pas. Ale asing na kasusnya sama yang kontras dia yang sangat-sangat bertolak belakang. Makanya kalau di sini salah dohoin nak. Sitong dan inna molotuson petong sitong doho isad do salah unang molotuson hodo sitong addo salah molotuson hodo sitong addo salah iman edok natong lebih dari itu perkataan si iblis si iblis nama mengerajai rohana. Makanya kepada anak-anak kami katakan kebenaran jika itu benar. Dan yang ketiga, jangan coba-coba mengkhianati orang lain, terkhusus Tuhanmu. Dan ini mungkin barangkali harus kami tegaskan. Pengalaman kami para pendeta di HKBP ini, setelah lepas CD dari HKBP banyak yang mengkhianat. Gudang na mengkhianat. Dung melua gudang. Jala mekel musero na torasna. Ay babe no padita. Inama lo moni rohana inna. Hape lau lulus pion. Ngay jupang yo padita. Bama be no padita. Ala ni ulaw non ninna. Ala ni kasongonon. Absen na gudang. Ni bayman ditabaman rupani hasil. Bukan ini ya, bukan konteks ini. Pengalaman kita ya. Suatu gabi suku isi dunai anak nami suatu namu daun. Kalau ini baik-baik semua kok. Baik-baik ini. Gereja yang kita layani sebelumnya. Nah malas. Jadi berjanji dung saya non tu HKBP dah ulu.
dung melua banyak juga yang mengkhianat. Pengkhianatannya lain juga. Di HKBP nggak enak. HP sarupa do. Tahu anak-anak, Yesus di gereja manapun sama dengan Yesus di sini. Gak mungkin di sana ganteng, di sini jelek Yesusnya. Sama-sama ganteng. Kalau di sana Yesusnya berkumis, di sini berkumis. Kalau di sana Yesus berjambang, di sini berjambang. Tidak ada bedanya. Ya, harapan kami kepada kalian yang 16 orang, jangan seperti Yudas lah mengkhianati imanmu. Kalau imanmu sudah di HKBP, ya HKBP lah. Bukan menyatakan gereja sana salah, tidak. Emang salah gereja? Tidak. Tapi identitasmu harus jelas. Dan Tuhan sangat bergembira melihat orang yang memiliki identitas. Bangunangan nodunga haropani. Ayaw setabi amanginang hukubur hami jolma. Tulu hami pedita rotusi. Pedita ni GKI, pedita ni HKBP, pedita ni Betel. Asing dope menyusul pendita ni gereja nasing. Lo makubur ay rosit tua ruas tadi na ay sukut saya be berminggu ay itu ima balau mahita manusia selitulu mesi pedita ay ruas ni sadon niku ruas namin na pedita karismatik tu kubur mapuang anggo ruas munado ay so jelas ay sa perro soro isa pidia pedang ro hola sehelido orang mau di gereja-gereja yang maaf ya di gereja luar KBP mungkin atau gereja tertentu ya hola roh harus seheli ngeter ya itu ruasna dikunjungi. Jadi itu dia ya untuk anak-anak kami, janganlah ya kalau mau di sini nang dung batuan no gabi manol soli ayo do jatan ya anggo pedidio ni HKBP na kudus na badia ubadia de sonam pedidio ni dinasik kora daung melodung melua di HKBP do terpasu-pasu pe heran ubadia do di HKBP dia tong ruas okkorwa lebih kudus kayaknya pemberkatan nikah di HKBP nak mate pe horwa utabo do haro HKBP makubur aged danai ale mulo marminggu dang utabo HKBP di gereja nasing do utabo marminggu ale mulo dung tardidi malua terpasu-pasu do mate utabo di HKBP. Ini jadi perenungan bagi kita jemaat. Dan madokon ni hukun HKBP di dia pe sarupa do Tuhan ini. Dan ini tegas kami katakan kepada anak-anak. Jangan hianati iman percayamu. Nanti kamu akan melakukan memberikan, menyuarakan iman percayamu. Dan tekunilah itu agar kamu selamat dalam hidupmu, agar kamu tetap memiliki tujuan. Terberkati untuk anak-anak kami. Nanti diberikan firman Tuhan dan itulah kekuatan bagi anak-anak kami. Lausi dotong dia kana tora sate. Mergugu matong. Sebenarnya proses ini ngasai bejajimuna amang inang doh Tuhani. Aiti kipat didion nabadia merjaji dohamu doh Tuhani di julu nih Huriana. Naikum mabudak dan nakotu perguruan nih halak Kristen Protestan. Dung magudang ditaruh kamu mana sida tu gereja diajari huria masa tahun. Jala nunga si kokbe nasida paulahon nami manasida tuhamuna asa totong ajar-ajaran muna. Bahwa janji ketika menerima baptisan kudus kepada anak-anak ini telah tergenapi dan akan terus berlanjut untuk mendidik anak-anak ini. Mergugu makan atoras di pasu-pasu sudi akan nanyulan di tangan muna lau padimu-dimu nak kedak danak nali palemohon itu harta Tuhanmu. Dan bagi kita semuanya saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan firman ini. Karena firman ini sangat berharga dalam realita kehidupan kita. Agar kita tetap fokus mengarahkan hidup kita hanya kepada tangan Tuhan dan mengarahkan hidup kita akan kepada kehidupan kekal. Terberkatilah Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam keteguhan iman, tidak terpengaruh dengan dunia ini, mungkin itu dengan uang, mungkin itu dengan jabatan atau segala sesuatu yang mempengaruhi kami, yang meruntuhkan iman kami. Dengan kuat kuasa-Mu, kami yakin dan percaya kami akan dapat mengalahkan segala cobaan-cobaan, segala pengaruh, terkhusus iri hati, agar terhindar dari hidup kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, berkati seluruh aktivitasnya, berkati segala pekerjaannya, yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, yang bekerja di profesinya pribadi lepas pribadi, mungkin sebagai guru, dokter, pengacara, polisi dan lain sebagainya, apapun profesinya. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan dari jemaat. Berkati juga yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumahnya dan yang sedang dalam pemulihan. Begitu banyak jemaat-Mu yang sakit saat ini. Kami memohon kepadamu, perlihatkan kuasa-Mu untuk menyembuhkannya. Karena kami tahu kuasa-Mu dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu agar Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kesembuhan kepada jemaat yang sakit. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul, yang berduka. Kiranya dengan kekuatan dari Engkau, penghiburan dari Engkau, memampukan menguatkan hidupnya. Demikian juga bagi jemaat yang berpengharapan, banyak harapan-harapan dalam hidupnya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan, yang mungkin mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan keturunan, apapun harapan-harapan dalam hidupnya, kiranya Tuhan kabulkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, program-program gereja-Mu kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhan mendahulunya dan seluruh program gereja-Mu dapat kami lakukan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa kepada anak-anak-Mu yang akan menerima peneguhan iman. Berkati anak-anak-Mu ini tetap ya Tuhan, agar tetap mereka dalam naungan-Mu, dan dengan kuat kuasa Roh-Mu mereka tetap mempertahankan imannya, memperjuangkan imannya. Jangan mereka mau terpengaruh untuk menggadaikan, menjual, mengkhianati imannya karena pasangan hidup nantinya, karena pekerjaan, karena persahabatan, atau apapun alasannya. Kuat kuasa Roh-Mu yang meneguhkan imannya, agar mereka tetap setia untuk menyembah dan bersujud kepadamu, agar mereka memiliki sampai kepada kehidupan kekal. Berkati juga para orang tua, agar Tuhan juga memberikan kekuatan kepada seluruh orang tua untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak kesukaan bagi mereka, terkhusus kesukaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, terkhusus pada saat ini. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, 1 minggu, terkhusus pada hari ini, Tuhan telah tambahkan kepada mereka umur. Kiranya juga berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan untuk sosial. Sosial kepada jemaat yang meninggal.
Uriani Tuhata di bagasan Kristus Yesus ala naing mulat tama ulaun makatidakon hapersyaun tapahohem ma maride mahita sian bukwede 140 alu ayat 2 sahak rodi ayat 3 ayat 3 non jongjong manatoras dohok naneng makatidakon hata hapersyaun maride mahita. Jongjong manatoras dohok yan. Marhite-hite guarni di bata ama anak dohok toddi parbadia. Amin. Hamu ale natoras nidak danakon di ida hamudo yanakomuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumulo madok mulyate hamu sadario tu di bata ala nisudi asini rohana naselaun aidi pangulu do nasida rasiranu aing jalasanga di boto nasida hatani di bata dohok dalan tuhanguluan alai tamado ingotom muna sadarion akka pabbahenem muna tuaka anakom munaon aidang dilehod debata akka dak danakon tuhamu asa adong donga muna mangula ulaun sabbing alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido bahenna dilehon ditangnya kok kamudo kanupari yanakom munaon naselaon asa unang mago nasida molo dihilala hamu nuaing kurang ni pabahenam muna taringok tuaka yanakom munaon tama uduk kamu tu debata manopo ti salamuna martangi yang mahita ale amanami amani nasa natarguar ama di Banua Gijang dohok di tanoon sai tangi homma tangiang namion jakom ma akadak danakon gabe yanakommu asi maroham lehom ma toddi parbadiai turohan nasida asa gabe siseammu nasida rodi saliling nililingna molotung na hurang pabahenan nami nasay laon tu nasida say sesa mai say unang matargasip nasida jala unang loas mago manangise nasida binahen ni pangalaho nami asi maroham saha tutangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin pudul manatoras hamu akka dak danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di julu ni debata na mamereng torus tu bagasar rohamuna dohok di julu ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohok sogo ni rohan ni debata dang tarbahek kamu be marsidalia sogo diari paruhumani molo ingot rohamuna diaka ari ni ngulumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sudi asini rohana jala molo diingot tamu akka pabahenam muna nasoture tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamu ma luhukna tutuhat Yesus asa disesai ala ni mudarna nause humokok pardosa nama nopo dosana
alai paubahamuma rohamuna uhud pukahamuma parangi nai baru olak ni sadarion asa dalanamuna dalan nagugui namarhapatean Tuhan uluan saliling nililingna atong alusihamuma nahusukunon dijolo ni debata dohok dijolo niak kadongan na pungudison na parjolo di parhatutu rohamdo hatan ni debata naginuruhomu nasailaon holan ido dalan Tuhan uluani napaduahon olo doho sian nasa roham tumudal hosaluhu dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hatan ni debata ro dihasusuda ni bohalmu napaduhon olo doho makamuduhon haposiao nasitomi nahinatibakon ni huria Kristen Protestan somo natarsuat di padan narubi do di padan naik baru atau marpadan dohamu main doh di batana bagiai dijolo ni biawon tumpunan osehamu saya ujuma hamu saluhu nai asalam hotha porseau muna martangiang mahita ale amanami jala di batanami suruh matot di parbadia turuhanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Huleho kami maruhanami bahin inganamu olak nion rodi saliling nililingna surato jala sahabi matusi sudi naung huoloi hami sai paujung maulaon napinuk kami di bagasar rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sugut manangise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan uluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo hapor siaw munai rak mahamu maka tidak kosa Marit de Mahita yang bukwede 150. Raja
Hata si paingot disi orija arauna ngarni si manjuntak. Pesalmen 20 ayat sada. Jahobado si parman au dang tagamon hurangan au. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahata ni debata, nagini rohonmi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Zefanya Natasa Sindi Pardede tersurat di Poda bidusada ayat pitu songonoma. Biar mida jahu bado parmulaan ni parbinotoan. Alayang go halak naoto manui si hapistaran dohot pengajaran. Di bahasa Indonesia, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Saibur juma horasi rasa mate, dungili honoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mah hatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata amata, dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok sian tod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasana, jala dipargugui mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot disi nata argasia maulani purba. Lukas 10 sada ayat sia. Songonon madidok aupe hudok ma tuhamu. Pangido hamu ma saina lehonon nado tuhamu. Lului hamu saina jupangan do hamu. Tuktuki hamu ma saina ukkapat do dihamu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi leonokku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahatani debata, nagini rohonmi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Eklesia Regina Siagian tersurat di Kolose bidu 2 ayat pitu. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana, tugumar hapor siaun, hobartu naniajarhon tuhamuna, lumobi mahamu marroha mauliate. Di bahasa Indonesia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Sai burjuma horasi rasa mati, dungili honoku matuho tupal hanguluan, parangihon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dohot sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu mangulahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot disi Nalita Sophia Priscilla Panjaitan. Efesus 4 ayat 2. Martoru ni roha situtu
marlabbo jala marlabas ni roha, masihayan di bagasan rohana holong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi leonok kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahata ni debata, na gini ronmi ay ido hanguluan. Hatasi paingot di si Agriani Dina Margareta Sinaga, tersurat di Galatia 6 ayat 10. Atong bican sadi hari dope, taulahon manadinggan di saluhut halak, alai gumodang ma tudongata saha porsiaon bahasa Indonesia. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya berjumah horasi rasa mati, dungilihonoku matuho tupal hanguluan, parangihon mah hatani di batana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot disi Tigor Abraham Nuarta Kutauru, Pesalmen 37 ayat 37. Sai matahon nalidangi, jala bereng na tigori. Ai sai hadamay do ujung ni hala sisongoni. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi leono kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahata ni debata, na gini rihon mi, ay ido hanguluanmu. Hatasi paingot di si Kevin Salomon Huta Barat, tersurat di Efesus 6 ayat 10. Dukon nii gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagogo onna na tugui. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya burjuma horasi rasa mate, dungilihono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tai, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sia tod di porbadia. Sai didongani mahamu marah lohon nasa najat, jala dipargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot disi Kesia Karen Antonieta Hutahayan, Matius 5 ayat 7. Mertua ma nasiroha, ai sia-sia do nasida. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahatani debata, na gini rihon mi, ay ido hanguluan. Hatani debata di si Elizabeth Silitonga, tersurat di Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak dina ummotik, haposan maibana nang dina godang, yang gogeduk ibana dina ummotik,
gedukma nang dinagodang. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak juga dalam perkara-perkara besar. Sai burju mahorasi rasa mati, dungili honok kumatu hotu pal hanguluan, parange hon mahata di debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai, dohot anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat. Jala di pargugui mahamu patupahun nasana dengkan. Amin. Hata si paingot, disi Jessica Gavrila Kartini Hutapea, Joshua Sada ayat 8, unang meret buku ni patikon sian pamanganmu, sai pikir-pikiron mai arian dohot borngin, asa diradoti ho, jala dipatupa ho, hobar tu sude natar surat di bagasani, asa marutko diakadalanmu, jala marmulia parulaunmu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi leonokku matuo tupal hanguluan, parangyon mahata ni debata, nagini rionmi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Lydia Patricia Yolanda Hotmabasa Lubatobing, tarsurat di Yohanes 10 ayat 15. Ai sitiruo dohulehon tuhamu, asa dibahe kamu songon naung hubaheni tuhamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sai burju mahorasi rasa mati, dongili honoku matuho tupal hanguluan, parangi hon mahatan idibatan naginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tai, dohot anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jat, jala dipargugui hamu patupahon nasana dengkan. Amin. Hata si paingot di si Edom Yeskiel Tambun, Jeremia 20 sia ayat 12. Jadi pajojonmu nama au, huhut lau hamu martangiang tuau, gabe tangionokku mahamu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi leonokku matuho tupal hanguluan, parangeon mahata ni debata, nagini reonmi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Theodor Halason Haratua Tambunan, tarsurat di Poda Manang Amsal 22 ayat 4. Upani roha haserepon dohot biar mida Jahoba, ido hamoraun hamuliaun dohot hanguluan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Sai burju mahorasi rasa mate, dungile honoku matu hotupal hanguluan, parangehon mah hatani di batana ginurohon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalu hamuma pasu-pasu sia Tuhan di batamatai, dohot anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot diperbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui hamu patupahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot disi Sarido Arif Sanjaya Situmorang. Heber 10 ayat 35. Otpe unang mabolokok kamu hirasni rohamuna ay balgado upani ih. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saya burju maho rasira samate dungi lehonoku matuho tuppal hanguluan parangeon mahata ni debata naginireon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Abraham Pelia Partogi napitupulu tarsurat di Pesalmen manang Mazmur 50 ayat 20 tulu. Manang ise nama melihon hamolateon ido napasangap ahu jalama bahen lapang asahu patuduhon di ibana hatuaon ni debata. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sai burju mahorasi rasa mate, dungilihonoku matuho tuppal hanguluan, parangehon mahatani dibatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jalu hamuma pasu-pasu sia Tuhan di bata amatai, dohot sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot sia diperbadia. Sai didongani mahamu maralahon nasanajat, jala dipergugui hamu patupahon nasanadinggan. Amin. Hamu akana pinarhamaul ni dibata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton perpadanan nabadiai na arga situ tuduh hamu ditubus unang uloy hamu be dosa dohok sibulis ramotan ni dibata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamuna tu ibana jala tugi hononna do hamu masuk tu harajaon banua gijangi atong martangi yang mahita Alia manami na di Banua Gijang asi maroham dinasida akana pinasaha nuaing tuho sai ramoti manasida marhite-hite toddim parbadia sai pahot manasida di bagasan padan naung ni uluan nasida naking sai parbadiai manasida di bagasan hatam asatarida haporsion nasida tujulanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Bagaimana kor virtual ni peneguh sidi. Terima kasih
Adong do di patupa aka pengajari uriata sian tolu bulu dua ale dua di huriana masing-masing nama nompang tulu bulu. Adong do dibain 10 peserta terbaik. Kebetulan di Bagasan Tikion 5 peserta terbaik di son. Jala di bulan Desember adong 5. Peserta terbaik na sian nilai ujian tulisan, lisan, tugas, kehadiran dan keaktifan. Jadi sudedo alani malo songot dia pe hasilan non. Sebenarnya untuk anak-anak kami semua baik kok. Nilainya bagus-bagus dan baik-baik lagi. Tapi dengan berbagai-bagai pertimbangan harus dipilih 10. Untuk itu kami undang maju untuk 10 terbaik ke 10. Terbaik ke 10 Kesia Karen Antoniete Hutahayan. Kesia, maju. Menghadap jemaat ya. Terbaik ke-9 Oriza Arauna Marni Simbajuntak. Terbaik ke-8, ke-7, 6 di bulan Desember. Terbaik ke-8, 7, 6 Desember dia. Dan tidak saya sebut sekarang. Desember aja saya disebut ya. Atau ada anak-anak mau datang mendengar itu, kayaknya ada tadi anak-anak kita datangnya, temannya ya. Di atas ya. Desember ya Dek ya semuanya. Terbaik ke-5 Tigor Abraham Nuarta Hutauruk. Terbaik ke-4 dan ke-3 di bulan Desember. Ke-4, ke-3 bulan Desember. Berarti ada 5 ya. Jadi sekarang terbaik ke-2 dan ke-1. Kebetulan terbaik 2 dan 1 di sini dia. 3, 4 di Desember dan tidak diatur-atur. Dan itulah apa adanya ya. Terbaik ke-2 Theodore Halasan Haratua Tambunan. Terbaik pertama, ya mungkin ini yang diisukan banyak orang ya, Sianu katanya. Pendeta apa juga kadang diisukan Sianu katanya. Jadi yang aslinya ini ya, resminya dari saya bukan dari pendeta kita ya. Karena diisukan itu kasihan nanti yang dibilangnya enggak juara dia kan. Terbaik pertama, Zevanya Natasia Cindy Pardede. Om Mamang Inang. Terbaik 3, 4, 6, 7, 8 di Desember. Jadi anggon ngamar dongat tang yang memilik nasida karena ada nilainya yang sama percis ya. Alani rakmai ta mangalok ke dia nak.
hadiah berikutnya nanti minta dari papi maminya ya di rumah ya. Nanti. Alania manginang nunga marujung ulau tanaking maka tidak kon hapor siaon nakayana kota. Noai ngasata tutup perminggota marede mahita yan bukwede nomor 150 sada ayat sada langsung jok kita saluhna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ora semadi kita akan amar foto tertikma rupani mergati-gati ma per keluarga. Sudi asabu di bayanan no di mana juru foto kita.